Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiyandi dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM F1E121083. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan paham radikal terorisme di kalangan mahasiswa. Terkait dengan aksi radikalisme, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Beberapa istilah yang sering kita dengar dalam upaya pencegahan radikal terorisme. Yang pertama adalah terorisme itu sendiri. Definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gagasan keamanan. Definisi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemerasan tindak pidana terorisme. Yang kedua adalah radikalisme atau radikal terorisme sebagai faktor utama penyebab anti-terorisme radikalisme. Ini kami definisikan suatu ideologi, ide atau gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara kekerasan, yang ciri-cirinya antara lain anti Pancasila, anti UUD 1945, anti kebenekaan, anti NKRI, serta menyebabkan disintegrasi bangsa. Bibit dari radikalisme ini adalah sikap toleransi, yaitu orientasi negatif atau penolakan seseorang terhadap hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang ia tidak setujui. Radikalisme terjadi bukan serta-merta begitu saja, namun ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya seperti kesenjangan ekonomi, sosial, pendidikan, serta situasi global, situasi nasional yang dapat memicu seseorang memiliki paham radikalisme, melakukan aksi terorisme. Terkait dengan paham radikalisme di kalangan mahasiswa, perlu identifikasi pola radikalisme mahasiswa, infiltrasi paham radikalisme yang mempengaruhi mahasiswa maupun masyarakat secara umum lainnya, terjadi secara sistematis di dunia nyata maupun maya. Radikalisme terhadap mahasiswa juga terjadi melalui pertemuan-pertemuan yang tertutup yang berisi indoktrinasi kepada mahasiswa baru oleh para senior dan alumni yang dilakukan di tempat-tempat tinggal seperti kos atau asrama, serta tempat ibadah dan ruang publik di area kampus. Meskipun saat ini pihak kampus sudah memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya dan aktivitas yang mencurigakan, namun kegiatan indoktrinasi tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta terjadi secara masif di dunia maya. Mahasiswa yang telah terpapar radikalisme menjadi ancaman berbahaya karena merupakan generasi emas bangsa di masanya yang akan datang, menyebarkan konten radikal terorisme yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Untuk itu, perlunya pemahaman bahayanya radikalisme untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya kalangan mahasiswa, namun masyarakat umum juga. Perlu strategi yang digunakan untuk menangkal radikalisme, yaitu seperti peningkatan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan kampus, peningkatan deteksi dini pihak kampus kepada mahasiswa, peningkatan daya tangkal terhadap paham radikal terorisme melalui wawasan kebangsaan dan modernisasi. Adapun upaya pemahaman untuk mencegah adanya radikalisme, yaitu sosialisasi pengenalan narasi kontra ideologi radikal terorisme, pelatihan bola negara untuk mahasiswa, pembentukan agen perdamaian di kalangan mahasiswa untuk menyampaikan pesan-pesan damai guna menangkal paham radikal terorisme. Demikian teman-teman apa yang saya sampaikan terkait dengan pencegahan upaya radikalisme di kalangan mahasiswa. Mudah-mudahan video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi peningkatan dan pemahaman tentang radikalisme di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Jambi. Dan mohon maaf bila ada kata atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.